Setiap perjalanan selalu memiliki cerita, dan cerita terbaik seringkali dimulai dari jalanan-jalanan sederhana di pelosok desa. Di kiri dan kanan terbentang hamparan sawah hijau yang menyejukkan mata, sementara deretan rumah warga berdiri dengan penuh kehangatan, menggambarkan kehidupan yang damai dan penuh kebersamaan. Semakin jauh melangkah, semakin terasa bahwa alam selalu memiliki cara untuk menyambut setiap tamunya. Udara yang sejuk, suara angin yang berbisik di antara pepohonan, dan panorama pedesaan yang memikat menjadi teman setia sepanjang perjalanan. Dan kini setelah menikmati indahnya perjalanan yang penuh cerita, tibalah kita di destinasi yang menyimpan pesona luar biasa. Sebuah air terjun eksotis dengan kabut yang seolah mengepul dari derasnya aliran air. Inilah dia, Curug Ngebul, Cianjur Selatan. Perjalanan kali ini dimulai dari hamparan perkebunan teh Gunung Cempaka. Embun pagi masih menggantung di antara pepohonan, sementara udara segar menjadi teman pertama sebelum roda mulai berputar. Namun, sebelum starter dinyalakan dan juga roda diputar, alangkah baiknya teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga dukungan teman-teman untuk video ini. Di atas motor CB150R yang perlahan menolak tua, setiap kilometer bukan hanya tentang jarak yang ditempuh, tetapi tentang cerita yang terus hidup. Mesin boleh bertambah usia, begitu juga pengendaranya. Namun, semangat untuk menjelajah tak pernah kehilangan arah. Bagi sebagian orang, perjalanan hanyalah berpindah tempat. Namun, bagi yang sedang menikmati kesendirian, perjalanan adalah ruang untuk berdialog dengan diri sendiri, menikmati sunyi, merangkai syukur, dan memberi waktu bagi hati untuk kembali tenang. Perjalanan ini mungkin terlihat seperti tadabbur alam, mensyukuri jalanan desa, memandangi hijaunya perkebunan dan pegunungan. Namun, di balik semua itu ada tujuan sederhana, membahagiakan diri sendiri, mengisi kembali energi yang perlahan habis oleh rutinitas, dan menemukan ketenangan di setiap tikungan jalan. Dan ya, video ini saya buat untuk teman-teman yang mau ke Curug Ngebul Cianjur Selatan dengan rute yang paling mudah dan juga yang paling enak. Pertama-tama teman-teman mengarahkan dulu ke SMA 1 Pagelaran, kemudian setelah itu teman-teman bisa berbelok ke arah kiri menuju ke Puskesmas Pagelaran. Karena jika teman-teman menggunakan Google Map dan teman-teman berasal dari daerah Cianjur Kota, maka teman-teman tidak akan diarahkan melalui jalan ini, tetapi teman-teman akan diarahkan melalui jalur Cibitung menuju ke Cianjur Selatannya atau ke Curug Ngebulnya. Tak jauh setelah belok ke kiri, teman-teman akan menemukan Puskesmas Pagelaran. Nah, patokannya ini, kemudian teman-teman bisa lanjut terus sampai nanti ada Alfamart. Kemudian teman-teman tinggal belok saja ke arah kanan dan terus saja ikut jalan tersebut. Dan untuk teman-teman yang masih bingung, silahkan untuk teman-teman diarahkan saja Google Map-nya ke kantor Kepala Desa Buniwangi. Nah, tak jauh dari sana teman-teman juga nanti bisa bertanya ke warga jalan menuju Curug Ngebul. Tapi cari aja MI Cilameta, nanti diarahkan ke sana. Nah, sebagian besar jalannya udah aman dicor, tapi corannya udah mulai habis karena mungkin sudah lama. Karena dulu saya juga 3 tahun ke belakang sini, corannya masih sama coran yang ini. Nah, dan kalau teman-teman merasa bingung ke sini, bisa tanya aja ke warga sekitar.
Oke teman-teman, setelah melewati MTS Thorikhul Huda atau MI Cilameta, teman-teman bisa berbelok ke arah kanan. Nah, patokannya sebelah sini ada petunjuk plang yang mengarahkan kita ke Curug Ngebul. Teman-teman, dari sini tinggal nanjak-nanjak saja. Sepanjang perjalanan mata dimanjakan oleh hamparan sawah yang hijau membentang, seolah menjadi karpet alam yang menenangkan setiap pandangan. Wih, kayak kolam ya nama. Oh iya, jalan belah dianya bertahun-tahun busuk. Kita ke arah sini aja, ke sana juga sebetulnya bisa, tapi yang tadi ya bisa ke Curug Ngebul. Nah, tidak usah khawatir. Jadi di setiap belokan ada petunjuk arahnya yang mengarahkan kita ke Curug Ngebul. Sudah kita lewat jalan coran tadi, kita sekarang akan disuguhkan dengan jalanan batuan seperti ini. Tidak terlalu ekstrim sih, biasa aja. Mungkin PR kalau bawa mobil aja. Nah, di jalan sana sebetulnya bisa tuh yang tadi. Di beberapa sudut perjalanan, sawah-sawah membentang, air mengalir tenang di antara bebatuan menghadirkan suara gemericik yang berpadu harmonis dengan kicauan burung dan semilir angin. Panorama alam yang syahdu ini seakan mengajak kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan dan menikmati kesederhanaan yang begitu indah. Setiap tikungan menyuguhkan pemandangan baru, setiap kilometer menghadirkan rasa syukur. Di tempat seperti inilah kita menyadari bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh-jauh, melainkan bisa ditemukan di jalanan desa, di hamparan sawah, di aliran sungai yang bersih, dan di alam yang masih terjaga keasriannya. Nah, di sini juga ada SD. Nanti kita cantumkan aja di layar kaca di bawah ini nama SD-nya apa. Kita belok ke kiri sesuai dengan petunjuk. Betul. Nah, tidak jauh lagi, ceruknya sudah kelihatan. Kita akan masuk, tapi sekarang kita harus lewat jalannya ini dulu. Perjalanan ini bukan sekedar mengantar menuju suatu destinasi, tetapi juga menjadi cara untuk menenangkan jiwa, mengembalikan semangat, dan mengingatkan bahwa kebahagiaan seringkali hadir dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Nah, udah enak lagi jalannya. Di depan ada petunjuk lagi, ada belokan, kita belok. Kita belok ke sini. Kita lihat aja lah. Petunjuk jalannya banyak sebetulnya, jadi tidak usah khawatir dan tidak usah bingung. Asal teman-teman mau bertanya, sebetulnya tidak bertanya pun tinggal lihat petunjuk arah aja, aman. Cuman tadi ada beberapa jalan yang agak jelek
Kalau mungkin Matic agak PR tuh, apalagi bawa penumpang. Wih, mantap cicai dah. Jam 10 lebih 9. Tadi kita berangkat setengah 9. Bolak-balik berarti 1,5 jam. Oh, sesaja itu tuh payah kita. Itu tukang warung. Bakso tahu. Setelah kita sampai jam 10 lebih 10, berarti 1,5 jam dari rumah. Nah, setelah parkir, meskipun di hari Jumat sekarang masih ada warung yang buka. Tadi ada si akang-akangnya, ada 4 orang, dan juga ada, nah seperti ini tempatnya di atas parkirnya. Ini informasi aja, jadi belum lama dibuka lagi. Kalau dulu sempat tutup dikarenakan curugnya longsor. Nah, setelah longsornya mungkin agak lama, terus jalannya diperbaiki lagi dan dibuka lagi. Nah, barusan gak dipinta tiket dan juga uang parkir ya, belum mungkin. Tapi kita lihat aja nanti terakhirnya apakah dipinta atau tidak. Dan sekarang tidak tahu berapa tiketnya. Jadi kita let's go aja langsung ke curugnya. Jadi meskipun hari Jumat, ternyata ada juga orang yang kesini. Mungkin nyari sepinya kali, seperti saya. Ya, kita lanjut. Ya, setelah nanjak kita sekarang sudah memasuki kawasan Curug Gebuh. Nah, bisa dilihat longsorannya sangat-sangat besar sekali, sehingga menutupi pelataran yang ada Curug Gebuh ini. Kalau dulu kan luas ini nih, ada WC sebelah sana, ada tempat ngecamp dan sebagainya. Sekarang sudah seperti ini nih, banyak batuan besar yang menutupi curug. Kita lanjut yuk. Dan inilah dia surga tersembunyi di Cianjur Selatan, Curug Gebuh.